Hai gengs, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di tips dan trik. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan dan menjawab semuanya tentang question and answer. Di sini ada beberapa komenan ya, sudah saya pilih-pilih, tapi sebenarnya komenan ini sudah ada sejak kurang lebih Desember ya. Ini saya baru screenshot. Sudah lama sebenarnya saya screenshot, terus saya screenshot lagi, dan saya akan jawab beberapa pertanyaan ini yang muncul yang paling banyak ya. Ini sudah saya pilih dan pilah, sudah saya kumpulkan jadi satu, dan di video kali ini aku akan menjawabnya satu persatu. Langsung saja kita di pertanyaan question and answer. Untuk yang pertama ini dari Rizka Putri. Kak, kalau cat lama masih bagus banget, enggak ngelupas, gelembung, dan lain-lain, tapi mau ganti warna. Sama biru, cat lama Blue Ocean, cat baru Midnight Blue lebih tua. Itu harus diamplas atau enggak? Dicat dasar dulu, apa bisa langsung dicat aja? Cat barunya merek Dulux Cadillac interior, jadi catnya ini merek cat standar ya, pakai dulu Cadillac yang interior. Dan kalau misalkan kamu mau pengecatan dan pas kebetulan juga sama dengan permasalahan dengan Rizka Putri, yang cat lama itu berwarna lebih muda daripada cat baru yang justru warnanya lebih tua, itu tidak masalah, bisa langsung dicatkan saja. Tapi dengan catatan, kalau misalkan tembok kamu itu baik-baik saja ataupun standar ya, bersih, tidak ada kendala apapun, seperti yang ada di belakang saya ini sudah beres semua, itu tinggal digosok ataupun diamplas kasar. Setelah diamplas kasar, baru bisa dilakukan repainting ulang. Tapi dengan catatan, pengamplasan tidak perlu dan tidak harus benar-benar bersih dan tidak harus benar-benar habis ya. Pengamplasan dilakukan agar pori-pori cat lama itu terbuka dan cat baru itu bisa menempel dengan sempurna. Seperti itu, nggak perlu lagi dicat dasar, tapi kalaupun mau dicat dasar juga nggak masalah. Untuk pengecatan cat dasar minimal interval waktu 4 jam, setelah itu baru diaplikasikan cat yang baru. Seperti itu. Kita geser lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mutmainah Mute. Aku mau cat ulang tembok yang udah gak rata begitu, baiknya pakai alkali sealer atau pelamir. Nah, ini kebanyakan bagi orang-orang yang temboknya gak rata, ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Caranya itu seperti ini, step by step yang benar. Di alkali sealer dahulu 1 kali lapis, setelah itu baru di pelamir bagian yang gak rata. Ini saya jelaskan bagi tembok yang sudah acian ya. Kalau temboknya belum acian, kamu harus aci dahulu biar rata ya. Setelah di alkali sealer 1 kali lapis, di pelamir bagian yang berlubang ataupun yang tidak rata. Setelah itu baru ditimpa lagi pakai alkali sealer 1 kali lapis lagi. Sudah finish dan sudah selesai, nanti tinggal aplikasikan pakai cat baru. Seperti itu. Kita geser ke pertanyaan berikutnya dari Rahpinovi 08. Bagaimana mengatasi dinding tembok luar kamar mandi yang lembab, yang mana dinding tersebut tidak diaci, kemudian dipelamir lalu dicat? Terima kasih sarannya Mas. Dan ini semua pertanyaan sudah saya jawab ya di kolom komentar, tapi saya akan bahas lagi di sini biar kamu ataupun yang punya pertanyaan yang sama tidak bingung. Seperti itu. Cara mengatasinya gimana ini? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah, kalau tembok membelakangi ataupun satu tembok dengan kamar mandi, kalau bisa catnya menggunakan cat jenis waterproof ataupun dicat dasar. Jadi kalau mau dipelamir, takutnya pelamirnya itu akan melontok meskipun temboknya ini belum acian ya. Jadi masih kasar gelombang-gelombang itu, masih kasar plesteran.
Kalau misalkan kamu mau di pelamir langsung ditimpa di situ, pelamirnya pasti akan kalah. Karena apa? Tembok yang itu membelakangin kamar mandi itu hampir 70% pasti lembab seperti itu. Ya sisanya 40% kemana? 40% ya rezeki kamu gitu. Jadi kalau saya sarankan, kalau kamu mau pengecatan tembok luar kamar mandi yang lembab, menggunakan cat waterproof. Itu sudah paling aman, sudah paling cepat, dan sudah paling benar. Seperti itu. Kita geser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yoga M. Bang, untuk kamar ukuran 3x2, 5x2,5, panjang kali lebar kali tinggi, butuh cat dasar dan cat tembok berapa liter? Ini sudah saya jawab juga, cuman saya lupa ini perhitungannya. Kalau kamu mau menghitung cat tembok panjang kali lebar kali tinggi, itu salah ya. Yang benar adalah panjang kali 2, habis itu lebarnya juga kali 2, habis itu dikalikan tinggi. Simpelnya gini, panjang tambah lebar kalikan tinggi. Misalkan ini 3x2, 5x2. Berarti ini kita simpulkan saja, panjangnya 3 ya. Panjangnya 3 jadi ketemu 6. Habis itu lebarnya ini 2,5. Jadi 6 tambah 5 dikali 2,5, yaitu ketemunya nanti dibagi 14. Kalau untuk perhitungan kasarannya ini butuh sekitar cat dasar 1 galon dan cat temboknya butuh sekitar 2,5 sampai 5 liter. Seperti itu. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Sabahan Gamers. Gimana pula kalau pakai cat kayu ke katil besi? Ada cara supaya cat nggak hilang katil besi. Katil besi itu kalau nggak salah cerobong ya. Gimana pula kalau pakai cat kayu ke katil besi supaya cat nggak hilang? Katil besi itu, ini katil apa dulu ya? Katil besi setahu saya itu cerobong. Tapi kalau kamu mau ngecat seperti ini pakai cat kayu besi, itu disarankan pakai cat dasar dulu, apalagi kalau besinya ini bahan-bahannya itu panas ya. Itu di dasar dulu aja, dikasih HL 400, HL40 atau HL60, itu cat yang tahan panas, itu bisa dipakai. Pokoknya cari cat dasar yang tahan panas, setelah itu bisa dicatkan pakai cat kayu besi. Ataupun kalau nggak gitu bisa langsung dipakai cat yang anti bakar itu, yang tahan panas, itu juga bisa langsung. Ditentukan aja derajatnya berapa, kisaran antara 400 derajat sampai 600 derajat. Ada sebagian brand juga yang menyediakan cat anti bakar ataupun cat tahan panas ini sampai 1000 derajat Celcius, itu bisa dipakai. Tapi kalau memang itu nggak panas, di cat dasar ataupun di Zinchromed, setelah itu cat kayu besi, itu bakalan lebih awet. Seperti itu. Habis itu kita geser ke pertanyaan berikutnya dari Nutris63. Wow. Pertanyaannya, kalau cat anti karat Zinchromed, apa harus dicat lagi dengan cat lain? Cat anti karat Zinchromed itu masih dasaran. Kalau mau dicat pakai cat lain ataupun ditimpa dengan cat lain, nggak masalah, silakan saja, bebas ya, sebebas-bebasnya. Dan kalau kamu mau ada cat yang langsung anti karat dasaran top coat plus finish, dasaran plus top coat itu ada. Kalau di Nippon ada Bodelak 2-in-1, itu bisa langsung untuk kemasan 1 liter sama 1 liter, 2,5 sama 5 liter. Dan kalau di Propan juga ada. Nah, di Propan itu pakai print top ya, nanti itu kemasannya juga sama 1 liter dan 5 liter kalau nggak salah di print top. Kalau cat anti karat Zinchromed mau ditimpa lagi, kalau di finish lagi dengan cat standar juga nggak masalah, itu selera kamu. Soalnya kalau Zinchromed sendiri sudah ada anti karatnya, tapi tampilannya matte. Geser lagi ke CK Woodworking.
Wah, pertanyaannya, saya pakai cat Waterbeast Go Fast Super White tetap keluar tuh getahnya. Ini cat anti getah ya. Kalau cat anti getah, kalau misalkan pakai Go Fast Waterbeast saja ini masih keluar getahnya, mungkin saya sarankan pakai gum sealer. Gum sealer itu dasaran, punya propan juga, itu bisa dipakai setelah kayu di gum sealer, setelah di gum sealer baru dicat. Seperti itu pasti bisa. Soalnya fungsinya memang menahan getah kayu. Kalau kamu mau di epoxy, mau di zinc-chromate tetap keluar. Kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau kena cat minyak, getah kayu ini sangat bereaksi banget ya pada minyak, apalagi thinner seperti itu. Kita geser lagi ke Amal Nur. Mas, saya cat rumah baru 1 hari udah berkapur, solusinya gimana selain cat ulang? Nah, ini banyak banget ya yang itu masih bingung ya. Ini baru 1 hari sudah berkapur, ini kemungkinan pelamirnya belum kering, setelah itu langsung diaplikasikan cat finishnya. Jadi akibatnya pengapuran itu langsung keluar ya. Jadi kapurnya ini disebabkan oleh pelamir itu sendiri. Jadi pelamirnya belum kering, sudah ditimpa pakai cat finish. Solusinya gimana selain cat ulang? Solusinya ya diamplasin, lalu diamplasin aja bagian-bagian yang berkapur, habis itu dioles ulang, habis itu di repainting ulang hanya bagian-bagian yang berkapur saja. Tapi dikasih jarak dulu setelah pengecatan itu, dijangka ya beberapa hari aja nggak masalah. Setelah itu kamu gosokin, terus ditimpa lagi pakai cat yang kamu pakai kemarin hari itu, seperti itu. Habis itu dari Ima Duyanti. Mas, dinding kamarku kan baru dicat, tapi tukangnya ngawur ngecatnya. Warnanya gak nutup, jadi belentong-belentong. Entah gak tahu cara pengecatannya gimana. Cat yang baru kan warnanya biru, kamarnya jadi kelihatan gelap. Kalau misalkan aku langsung timpa pakai cat warna putih, langsung dicat bisa gak ya? Nah, ini kemungkinan yang membuat melentong-melentong itu karena warna birunya bisa jadi terlalu tua. Kalau nggak gitu, ininya ya, campuran airnya itu terlalu banyak, jadinya cat warna birunya itu susah menutup. Dan kita lihat dulu dari dasarannya warna apa. Kalau misalkan dasarannya kuning, habis itu ditimpa pakai warna biru tua, ya susah, beneran susah banget ya. Kalau misalkan aku langsung timpa pakai warna putih, bisa gaya. Justru malah susah. Kalau bisa sih dicat dasar dahulu, habis itu baru dicat finish pakai warna putih. Kalau kamu biru tua langsung kamu timpa pakai warna putih, kemungkinan pengulangan 3-4 kali lapis itu baru nutup sempurna. Tapi kalau kamu mau cepat, pakai dicat dasar 1-2 kali lapis, setelah itu dicat finish. Itu paling nggak habis sekitar 1 lapis sudah nutup sempurna, seperti itu. Habis itu, ini masih banyak ya, saya jawab semuanya aja lah. Habis itu dari Angga Triadi, Bang mau tanya, tembok dalam rumah saya kan lembab, catnya udah saya kelupas semua, tapi udah terlanjur saya pelamir dengan pelamir instan Avian. Apakah perlu dicat dasar alkali atau bisa langsung dicat finish? Pelamir instan Avian ya, kalau pelamirnya memang sudah tidak berkapur dan memang sudah baik-baik saja, tidak perlu dicat dasar ataupun di alkali. Bisa langsung di finishing, bisa juga pakai catnya dari Avian, bisa juga pakai brand lain. Tapi kebanyakan orang-orang itu lebih menyarankan kalau cat dasarnya Avian ataupun pelamirnya Avian, cat finishnya juga pakai Avian. Seperti itu tuh bisa lebih bagus. Habis itu dari Sorong City, Bang, solusi yang bagus apa ya? Saya kan punya cat lama, jadi udah terkelupas atau berkapur. Bagusnya dikupas dulu cat lamanya baru dicat lagi, atau ada solusi lain? Soalnya saya mau tempel stiker dinding
takutnya pas saya nempel stikernya malah gak tertempel dan terkelupas. Mohon solusinya dan mohon pencerahannya. Kalau tembok kamu terkelupas dan berkabur, apalagi mau kamu stikerin, kamu sosrok dulu, kamu amplas dulu, setelah itu setelah bersih dicat dasar. Setelah dicat dasar kering sempurna, habis itu kamu finishing bisa, habis itu ataupun langsung kamu wallpaper kalau stiker wallpaper ya. Tapi kalau stiker mainan kayak gambar kuda-kudaan, gambar sakar burung, gambar namanya itu pohon, itu dicat finishing dahulu, setelah itu baru ditempel pakai stiker. Yang terpenting adalah cara pengelupasan dan cara pertama kali kamu ngelupas catnya. Jadi dipastikan benar-benar ngelupas, benar-benar bersih, setelah itu dicat dasar dan di finishing seperti itu. Habis itu dari Pia Project, Mas mau tanya, kalau dinding existing eksterior ya maksudnya, rumah saya kan pakai pelamir, tapi setelah setahun dinding tersebut berjamur. Apakah bisa memakai wall sealer untuk mengatasi jamur tersebut? Bisa banget jawabannya, tapi dengan catatan cat tembok yang lama ataupun pelamir yang lama dan difokuskan pada bagian jamur pada dinding ya, itu disosrok habis, kalau bisa sampai ke akar-akarnya disosrok, dibersihkan benar-benar sampai bersih. Setelah disosrok dan dibersihkan dan sampai bersih, baru kamu wall sealer ataupun di alkali sealer. Setelah di alkali ataupun di wall sealer, kan ada tuh yang berlubang, itu ditutup pakai pelamir nggak masalah, tapi pelamirnya jangan terlalu tebal, hanya bagian yang berlubang saja. Setelah ditimpa baru dialkali lagi, setelah itu dicat finish, jadi pelamir ada di tengah-tengah. Itu akan lebih awet kalau kamu mau cat di dinding rumah. Tapi kalau misalkan tidak mau dan terlalu beresiko pakai pelamir, itu bisa dialkali sealer dan dicat finish. Tapi dipastikan dulu pelamirannya itu ngelontok dan benar-benar bersih, dan dipastikan temboknya rata. Habis itu pertanyaan yang terakhir dari Sukanto, kompon apa bisa untuk acian Mas? Jawabannya adalah bisa. Kompon terkenal sangat cepat banget kering, tapi kalau bisa saya lebih menyarankan pakai pelamir instan ataupun pakai namanya itu bukan kompon ya, pakai semen putih ya, semen putih bisa, pelamir instan bisa. Kalau kompon memang bagus, tapi kompon itu terlalu cepat kering, takutnya aja belum selesai melamir sudah kering duluan, seperti itu. Jawabannya adalah bisa. Nah, cuman di sini dahulu question and answer, semua pertanyaan sudah saya jawab di kolom komentar masing-masing ya. Ini saya rangkum lagi, saya screenshot lagi, dan saya buat question and answer. Siapa tahu kamu sama dengan yang orang-orang ini komentarin ya. Jadi mungkin bisa membantu dan mungkin bisa memberikan wawasan buat kamu. Semoga bermanfaat. Cuman sampai di sini dulu video saya. Terima kasih, see you dan bye bye.